Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bendahara yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada sheet W. Sheet W itu kelompok sasaran. Kita lihat di sini ada drop down. Di sini kita memilih sasaran kita untuk kegiatan ini siapa. Kalau madrasah ya madrasah, karena ini kedisiplinan siswa berarti siswa. Ini milih di sini ada madrasah, siswa, guru atau camat, dan masyarakat. Kita tentukan melalui drop down ini. Kemudian outputnya itu apa? Output itu yang dirasakan pada saat permasalahan tadi teratasi. Oh, masalah air. Oh, kalau masalah air sudah teratasi, maka 100% peserta didik bisa mengikuti ibadah dengan baik. Mungkin seperti itu. Jumlahnya siswa berapa? Nih, jumlah sasaran itu jumlah siswa. Kemudian satuan, karena siswa adalah orang. Kemudian ini outputnya. Outcome itu adalah dampak dari kegiatan tadi di masa yang akan datang. Ketika sudah diatasi dan bisa terlaksana, peserta didik bisa mengikuti semuanya, maka outcome-nya misalnya bisa meningkatkan perilaku religius dari pribadi peserta didik. Ini dideskripsikan secara manual. Sesuai dengan ini hanya membantu sebagai contoh untuk mempermudah panjenengan. Oke. Kemudian ini adalah outcome-nya, dampak dalam jangka panjang atau masa yang akan datang. Kemudian target kita berapa? Misalnya dari 100 siswa itu, target kita 90% boleh. Yang penting dari tahun ke tahun ada tahapan peningkatan. Ini persentasenya, ini satuannya jumlah 90% dari jumlah siswa yang ada. Kemudian komponen biaya utama, komponen biaya yang kita butuhkan. Tadi terkait dengan perbaikan instalasi air. Berarti kita membutuhkan di sini mungkin perbaikan sarana air seperti itu. Jadi ini diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu keterangan sebenarnya sheet AF dan AG ini hanya membantu saja sifatnya. Oh, berarti ini masih istilahnya untuk menentukan nomor urut dan kategori yang ini. Kalau misalnya ini kategorinya masih pelaksanaan, mungkin kita dulukan yang perencanaan. Nah, seperti ini. Oke, ini hanya sebagai tambahan saja. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah ini selesai, kita kembali ke home. Kemudian kita mengisi RKAM pendapatan. Bapak Ibu, dalam kolom ini mohon untuk tidak delete baik itu sheet-nya atau row-nya atau kolomnya, nggih. Karena ini mengandung unsur ada rumusnya biar tidak buyar. Jadi kita masukkan sini saja untuk swasta tahap 1 jumlah siswanya berapa, tahap 2 jumlah siswanya berapa. Kemudian karena ini 2 tahap, maka ini sudah dikalikan setengah tahun, sudah otomatis ini ngelis dengan sendirinya. Hanya pastikan jumlah siswa sesuai dengan cut off emis 15 Oktober nanti. Karena kemarin masih ada perbaikan dan harapan saya semuanya sudah update sehingga jumlah siswanya sesuai harapan. Karena kemarin masih ada yang kelebihan dan masih ada yang kurang. Jadi tunggu cut off 15 Oktober. Nah, itu saya rasa cuma ini saja. Kemudian kita masuk ke home kembali. Kita masuk kepada RKAM belanja prioritas. RKAM belanja prioritas ini adalah perbelanjaan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu madrasah. Jadi ini ditentukan. Kita mau membiayai ini, kita tadi sudah menentukan skala prioritas, nomor urut prioritas mana. Jadi kita tinggal mengeklik nomornya di drop down ini nomor 1. Kalau tadi pun kita ada 20 kegiatan misalnya, biayanya hanya cukup untuk 5 kegiatan yang sudah kita bikin ranking tadi, maka kita tinggal mengurutkan 1. Nah, otomatis akan ada berubah. Kalau nanti kita merubah misalnya contoh 2 ya misalnya ini, maka yang di sheet B, C, D ini akan berubah. Ya, coba kita 2. Nah, akan berubah otomatis. Kita kembalikan lagi ke 1. Nah, kita klik ini akan ngeklik dengan sendirinya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah, kita tinggal menentukan komponen.
Uraian komponen biaya ini juga kita tidak bisa langsung ngetik dengan seenaknya. Kita harus bisa melihat referensi di sub komponen. Jadi ini nanti kita sudah mengisi uraian komponen, kode akunnya pun juga akan mengisi secara otomatis. Kita coba, misal ini fotokopi. Kita bisa sebenarnya mengambil dari drop down di bawah ini, tapi kecil-kecil. Jalan cepatnya adalah kita masuk ke home, kita masuk di referensi komponen, kita letakkan kursor sembarang, pokoknya kita letakkan di ruang yang kosong, kita kontrol F. Ketika nanti kita tidak bisa menemukan yang kita inginkan, mungkin kata-katanya kurang tepat. Contoh misalnya fotokopi. Yang terdaftar di sini adalah tulisannya seperti ini, Bu. Fotokopi. Tanpa spasi. Jadi kita enter, langsung kita ditunjukkan, oh ini fotokopi. Maka kodenya seperti ini, Bu. Satuannya adalah lembar. Coba kita salah ketik misalnya, jangan kan salah ketik, beda spasi saja. Dia tidak mau. Nah, bentar ya. Kita coba. Misalnya, Ctrl F. Oke. Kita ganti misalnya foto copy. Dia tidak mau. Maka kita cari yang sesuai. Nah, contoh lagi misalnya kita butuh nasi kotak. Nasi kotak. Nah, di sini langsung muncul nih. Nasi kotak. Kita copy nasi kotak. Kemudian kita contoh misalnya nasi kotak. Oke. Kemudian kita masuk pada Nah, kita taruh di sini. Karena ini sudah ada, saya coba untuk di ruang kosong, nanti otomatis langsung bergeser ke kode akun, langsung ada perubahan. Kita coba di kolom kosong ya, misalnya Ctrl V. Nah, langsung terisi kode akunnya seperti itu, nggih. Jadi, setelah kita tentukan kegiatannya, kita harus tahu menguraikan komponen apa saja yang kita butuhkan. Kita isi di sini. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah RKAM belanja prioritas. Isi semuanya sesuai dengan dana yang ada dan kebutuhan di madrasah. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya kita masuk pada, kembali ke home, kita masuk pada RKAM non belanja. RKAM non belanja, apa yang kita butuhkan? RKAM non belanja itu adalah biaya operasional kebutuhan lembaga. Kita tentukan apa yang kita butuhkan dengan cara memasukkan kode akun di sini. Contoh pengembangan standar pembiayaan. Kita sudah menentukan kebutuhan-kebutuhan apa operasional setiap bulannya atau setiap harinya. Kemudian kita tentukan kodenya di sini. Caranya bagaimana? Untuk cara cepatnya, ini drop down-nya ada sebenarnya, tapi kita cari ini misalnya terkait dengan pembiayaan listrik. Oke, pembiayaan listrik. Biasanya itu masuknya kebanyakan ada di pembiayaan. Honor juga begitu. Tapi dalam EDM RKAM ini nanti kita tidak boleh salah meletakkan ini. Contoh misalnya kita masukkan honor ya, misalnya honor. Kita masuk home, kita daftar sub kegiatan, kita kontrol F, kita tulis honor. Honor, kita enter. Nah, oke. Honor pembayaran tenaga kependidikan. Nah, ini masuk di pengelolaan. Nah, termasuk misalnya kita coba cari lagi listrik. Kita lihat listrik itu ada yang kita butuhkan apanya? Bayarnya, perbaikannya, atau pemasangan. Kita coba lihat misalnya
Lalu kita enter. Nah, kalau pembayaran tagihan listrik